Bayangin deh, banjir bandang itu datangnya bisa cuma dalam hitungan menit dan langsung meluluh lantakkan semua yang dilewatinya. Pertanyaannya, kita punya rencana nggak sih? Nah, di sini kita akan bedah tuntas rencana tindak darurat resmi untuk menghadapi bencana banjir yang sifatnya katastrofik di Indonesia. Jadi ini nih pertanyaan paling pentingnya. Kalau air bah tiba-tiba menerjang, sebenarnya apa sih rencana kita? Masalahnya, ini bukan lagi soal kalau, tapi kapan? Dan jawaban dari pertanyaan ini, jujur aja, bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Coba deh perhatiin peta ini. Ini bukan sekedar gambar biasa, ini adalah peta genangan yang nunjukin area mana aja yang bakal tenggelam kalau skenario terburuknya kejadian. Yang warnanya merah itu, wah itu yang paling gawat. Rencana darurat itu dibuat supaya peta ini nggak jadi potret tragedi buat ribuan nyawa. Oke, biar gampang kita bakal bedah ini jadi 5 bagian ya. Pertama, kita kenalan dulu sama ancaman gandanya, siklon dan bendungan. Kedua, kita bakal dalemin apa itu RTD, si cetak biru keselamatan. Ketiga, gimana alurnya dari peringatan sampai kita harus bertindak. Keempat, kemana kita harus lari, yaitu jalur aman menuju shelter. Dan yang terakhir, kenapa kesiapan kita semua itu jadi kuncinya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu ancamannya. Jadi, banjir bandang di Indonesia tuh seringnya datang dari 2 biang keladi utama, kekuatan alam dan juga struktur buatan manusia. Nah, yang pertama ada yang namanya siklon tropis. Ini bukan cuma badai biasa loh, beda kelas. Siklon itu bawa hujan yang super ekstrim sama angin kencang banget. Akibatnya apa? Debit sungai langsung naik drastis. Bisa bikin tebing longsor, materialnya nyumbat jembatan, dan tiba-tiba aja air bisa naik dalam hitungan menit. Waktu kita buat bereaksi itu sempit banget. Tapi tunggu dulu, ancamannya nggak cuma dari langit loh. Bendungan yang kelihatannya tenang dan bermanfaat buat kita, ternyata juga nyimpen potensi bahaya yang gede banget. Kalau sampai gagal berfungsi, bendungan bisa ngelepasin gelombang air raksasa yang nggak bisa dikendaliin. Makanya, pengelolaannya butuh kesiapan tingkat dewa. Terus gimana dong cara kita ngadepin 2 ancaman raksasa ini? Nah, jawabannya ada di satu dokumen super penting, Rencana Tindak Darurat, atau kita singkat aja RTD. Anggap aja ini buku panduan keselamatan kita. Jadi, RTD itu apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh panduan langkah demi langkah yang udah disiapin dari jauh-jauh hari. Jadi ini bukan soal ngarang bebas atau improvisasi pas lagi panik ya. Di dalamnya udah jelas siapa harus berbuat apa kalau ada tanda-tanda bahaya atau pas keadaan darurat beneran terjadi. Yang menarik, RTD buat sungai ini ternyata nggak dibuat dari nol sama sekali. Prinsip-prinsipnya itu ngambil dari RTD bendungan yang memang udah terbukti ampuh. Kenapa? Karena tujuan utamanya sama persis. 1. Ngamanin infrastruktur penting. Dan 2. Yang paling utama, nyelamatin nyawa manusia dan juga lingkungan sekitar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Gimana sih cara kerja RTD ini di lapangan? Semuanya itu dimulai dari sistem peringatan yang berlapis. Dari jauh sebelum bencana datang, sampai detik-detik paling genting. Nah, buat ancaman siklon, sistemnya itu pakai hitungan mundur. Kalau masih lebih dari 72 jam, itu statusnya dini. Tim udah mulai mantau cuaca global. Terus, pas masuk 48-72 jam, statusnya jadi pendekatan. Komunikasi sama BMKG makin intensif. Geser lagi ke 24-48 jam, statusnya naik jadi siaga, di mana tim darurat udah siaga di lokasi. Dan puncaknya, kalau udah kurang dari 24 jam, statusnya jadi awas. Itu artinya perintah evakuasi harus segera keluar. Jelas banget kan tahapannya? Sistem yang mirip-mirip juga ada buat bendungan, pakai 3 tingkatan. Pertama, waspada. Ini kalau ada masalah terdeteksi dan pemantauan langsung ditingkatin. Kedua, siaga. Ini kalau masalahnya makin parah dan persiapan evakuasi udah harus dimulai. Dan yang paling puncak, awas. Ini kondisi di mana bendungan diprediksi bisa runtuh sebentar lagi dan evakuasi total harus segera dilakukan. Intinya apa? Ada eskalasi yang jelas dan terukur. Oke, peringatan udah keluar. Terus apa? Nah, langkah berikutnya adalah aksi nyata, evakuasi. Tapi kan pertanyaannya, gimana caranya mindahin ribuan orang ke tempat aman dengan cepat dan selamat? Disinilah peran jalur evakuasi dan shelter jadi super krusial. Jalur evakuasi yang benar itu nggak dibikin asal-asalan loh, ada ilmunya. Prinsipnya banyak diadopsi dari panduan evakuasi tsunami. Rutenya harus yang paling cepat ke tempat yang lebih tinggi, wajib ngehindarin pinggiran sungai atau jembatan yang rawan,
Terus rambu-rambunya juga harus jelas kelihatan bahkan pas malam-malam. Jalurnya juga harus cukup lebar biar orang nggak desek-desekan. Ini benar-benar sains untuk penyelamatan nyawa. Dan ujung dari jalur evakuasi ini adalah shelter. Tapi ini bukan bangunan biasa ya. Shelter bencana itu dirancang khusus buat nahan terjangan banjir bandang. Platformnya harus tinggi, minimal 10-12 meter dari tanah. Lantai dasarnya sengaja dikosongin biar air sama material banjir bisa lewat aja di bawahnya tanpa merusak bangunan. Tiang-tiangnya juga diperkuat biar tahan benturan. Hebatnya lagi, pas nggak ada bencana, bangunan ini bisa jadi fasilitas umum, kayak sekolah atau tempat ibadah. Tapi, sebagus apapun rencananya, sekuat apapun bangunannya, semua itu nggak akan ada artinya tanpa satu elemen terakhir yang paling penting, kita semua. Ya, kesiapsiagaan itu jadi kunci suksesnya. Pas keadaan darurat, ini tuh kayak kerja tim raksasa. BPBD itu jadi komandannya. Balai Wilayah Sungai tugasnya mantau kondisi air. Pemda yang nyiapin jalur evakuasi dan shelter. TNI Polri bantu ngatur lalu lintas sama keamanan. Dan jangan pernah lupain peran relawan dan komunitas lokal yang jadi garda terdepan di lapangan. Semuanya bergerak bareng, terkoordinasi. Terus gimana caranya info-info penting ini disampaikan ke semua orang? Kuncinya redundansi. Maksudnya nggak cuma pakai satu cara. Peringatan itu harus disebar lewat minimal 3 jalur. Sirene biar kedengeran di mana-mana, pesan singkat resmi kayak SMS, dan komunikasi langsung di lapangan pakai HT atau toa masjid. Tujuannya cuma satu, jangan sampai ada yang nggak dapat info. Nah, ini semua ngebawa kita ke inti pesannya. Rencana tindak darurat itu bukan dokumen rahasia yang cuma disimpan di laci kantor pemerintah. Keberhasilannya itu sangat bergantung sama kita semua. Karena yaitu, kesiapsiagaan itu bukan cuma tugasnya pemerintah, tapi tanggung jawab kita bareng-bareng sebagai masyarakat. Dan ini jadi pertanyaan terakhir yang paling penting buat renungan kita semua. Pemerintah punya rencana tindak daruratnya. Pertanyaannya sekarang, keluarga Anda udah punya rencana darurat sendiri belum? Karena kesiapsiagaan yang paling efektif itu selalu dimulai dari rumah kita masing-masing.